Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya calon guru penggerak angkatan 9 Iswadi, tempat tugas SD Negeri 3 Srikmo Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, akan memaparkan koneksi antar materi sebagai tugas 11A.8 dengan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mencoba merefleksikan diri saya dan membuat kesimpulan dari 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini saya akan merefleksi diri saya. Pertama, saya akan merefleksikan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Saya berpikiran bahwa murid akan belajar dengan baik jika sayalah yang lebih banyak menyampaikan informasi atau sebuah konsep dalam pembelajaran. Sehingga saya lebih sering menggunakan metode berceramah. Akibatnya murid-murid saya terlihat kurang berinteraksi dalam pembelajaran. Dan mereka lebih sering menerima konsep apa yang saya sampaikan, dan mereka kurang atau tidak sama sekali dalam melakukan proses pengalaman maupun menggali ilmu pengetahuan yang disajikan dalam pembelajaran saya. Dan juga ini mengakibatkan murid-murid saya jarang ada yang bertanya ataupun berpendapat dan menyampaikan gagasannya. Kemudian, saya juga berpikiran bahwa tujuan pembelajaran harus dituntaskan walaupun masih ada sebagian murid yang belum memahami materi. Bagi saya, yang terpenting dalam sebuah pembelajaran bahwa murid-murid telah mengerti materi dan pengetahuan yang saya sajikan. Dan saya kurang mempedulikan pada nilai-nilai karakter yang seharusnya ditanamkan kepada murid-murid. Akibatnya, saya lebih fokus pada ketuntasan materi daripada pemahaman materi murid-murid saya. Dan tujuan pembelajaran lebih cenderung pada pengetahuan daripada nilai-nilai afektif ataupun sikap dan keterampilan. Saya memandang bahwa semua murid dapat menerima pembelajaran yang saya sajikan karena saya sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Bagi saya, mereka sudah mendapatkan pembelajaran secara merata. Bagi saya, mereka memiliki kemauan, kemampuan, bakat, dan minat yang sama. Sehingga terlihat bahwa ada sebagian murid yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bersama saya. Yang terakhir, saya masih belum melakukan literasi dan refleksi yang maksimal. Akibatnya, minat baca dan kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan masih saya rasakan kurang sekali. Nah, setelah saya mempelajari, memahami, dan menyadari apa makna yang terkandung dalam modul 1.1 ini, saya juga akan merefleksikan diri saya, yakni tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya akan melakukan perubahan dari cara berpikir atau mindset yang ada pada diri saya. Saya akan memotivasi diri untuk lebih sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid.
melakukan pendekatan yang persuasif, mengajak mereka untuk berbicara, menyapa, dan lebih sering lagi berkomunikasi bersama mereka. Saya juga akan memotivasi murid untuk berani bertanya, mau bertanya, memancing mereka untuk mau bertanya, dan mengajak mereka untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide dalam sebuah diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Kemudian saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya, bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang harus mencapai ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik bagi siswa. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan adalah melaksanakan perubahan sikap dan perilaku saya dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran ini saya harapkan nantinya akan mampu mengajak murid untuk lebih berkomunikasi, berinteraksi, dan merefleksikan diri, sehingga mereka akan menemukan konsep sebuah pembelajaran sebelum saya mengenalkan atau memberikan penguatan dan kesimpulan. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan merdeka belajar. Hal ini saya lakukan karena selama ini saya sudah salah persepsi memandang semua murid memiliki kemauan, kemampuan, minat, dan bakat yang sama. Padahal setiap siswa memiliki karakter kodrat alamnya masing-masing. Saya akan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menarik. Ini sesuai dengan kodrat siswa bahwa mereka anak-anak yang masih senang bermain, yang masih ingin bercanda di sela-sela pembelajaran. Kemudian saya akan membimbing murid untuk terampil bertanya jawab dan berdiskusi, tentunya dengan memancing mereka, membimbing, menuntun mereka untuk pandai, terampil, cakap dalam bertanya jawab, serta berani mengungkapkan pendapat dan berdiskusi. Dan yang tak kalah pentingnya, saya akan mendahulukan pemahaman murid daripada ketuntasan materi. Karena materi yang tuntas tetapi murid-murid yang belum paham, ini bukanlah sesuatu yang baik bagi seorang guru. Yang terakhir, saya akan meningkatkan kegiatan refleksi dan literasi. Saya akan lebih mengajak mereka untuk gemar membaca agar dapat membuka wawasan mereka. Saya akan mengajak mereka berefleksi bagaimana mereka mengambil kesimpulan dalam sebuah pembelajaran, bagaimana mereka menemukan konsep, bagaimana mereka bersikap setelah melakukan sebuah proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan refleksi bagi diri saya, ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara sangat berguna, sangat tepat dan sesuai bagi dunia pendidikan, khususnya bagi diri saya sendiri. Yang pertama, setiap murid memiliki sifat, sikap, bakat, minat, kemauan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mau dan mampu mengajar dan mendidik sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua, guru hendaklah memberikan pengajaran pendidikan dengan prinsip menghamba pada murid. Dalam arti kata, seorang guru harus mau dan mampu untuk memberikan pembelajaran yang mengikuti pada bakat, minat, sikap, kemauan, dan kemampuan yang dimiliki oleh murid, sehingga murid-murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang mereka kehendaki. Kemudian, guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga
Guru harus mau dan mampu mendidik akhlak dan budi pekerti kepada murid-murid agar mereka tumbuh dan berkembang dengan karakter-karakter luhur yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di negara kita. Demikianlah penyelesaian tugas koneksi antar materi modul 1.8. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.